Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Andika, NIM 212113132. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tata cara memandikan jenazah laki-laki. Yang perlu kita harus ketahui, yang pertama itu tempat. Kita harus mengkondisikan tempat itu supaya tertutup dan tidak dapat dilihat orang banyak. Kemudian kalau bisa ditutup. Kalau seandainya di luar tidak memungkinkan di dalam rumah, kalau di luar maka kita membuat terpal untuk di sekeliling supaya tidak terlihat oleh orang luar, untuk menghormati si mayat, kemudian untuk menjaga aib yang si mayat. Kemudian memandikan jenazah ini, kalau seandainya si mayat laki-laki, alangkah baiknya yang memandikannya laki-laki juga. Dan begitu pula kalau seandainya mayat itu perempuan, alangkah baiknya memandikan adalah perempuan juga. Namun kalau seandainya si mayat itu laki-laki, kemudian ada saudaranya atau anaknya si mayat yang laki-laki ingin memandikan seperti ayahnya, maka boleh-boleh saja selagi mereka masih dalam satu keluarga atau kerabat terdekat. Begitu juga dengan kalau seandainya yang meninggal itu perempuan atau ibunya, bisa anaknya laki-laki yang memandikannya. Baiklah, kemudian yang harus kita persiapkan itu bahan untuk memandikan mayat. Yang pertama, air yang sudah saya siapkan di sebelah sini, kemudian gayung, kemudian ini kita ibaratkan saja handuk, kemudian kain-kain panjang untuk mengganti pakaian mayat nanti, kemudian sabun dan wangi-wangian kapur barus dan bunga mawar seperti itu. Kemudian kita jangan lupa untuk membunting kecil-kecil seperti ini kain sebanyak-banyaknya. Untuk apa gunanya? Adalah untuk melindungi tangan kita dari cara membasuh dari semua lubang-lubang. Kemudian yang pertama-tama untuk pemandi jenazah, kita harus kabarnya kita berwudu terlebih dahulu, kemudian memakai sarung tangan. Setelah itu baru untuk si mayat langkah baiknya posisinya lebih ditinggikan sedikit kepalanya. Kemudian tempat pemandian atau bisa dikatakan keranda atau semacam itu miring ke bawah. Kenapa? Supaya airnya mengalir ke bawah. Mungkin itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja saya praktekkan cara memandikannya. Namun untuk praktek pada hari ini, pada malam hari ini, kita ibaratkan saja ini penutupnya, kita tutup, kemudian kita buka saja biar lebih jelas. Nah, kita memandikan mayat itu tidak boleh seperti ini. Namun begini ya, kita harus dengan pelan-pelan untuk menghormati si mayat. Seperti itu. Seperti itu, lebih kurang lebih seperti itu. Maka kita mandikan mayat itu dan harus mengangkatnya sedikit. Adapun air yang kita gunakan itu air yang suci bagi mensucikan.
Nah, ketika kita mau memandikan yang di sebelah kanan atau sebelah kiri, kita harus mengangkat si mayat pelan-pelan karena supaya tidak tersakiti. Setelah kita memandikannya, kemudian kita memberikan sampo atau sabun. Ini sabunnya. Ketika kita memandikan, memberikan sabun, kita tidak bersabun seperti kita bersabun biasa. Namun di sini untuk memandikan jenazah, menyaburkan jenazah itu cukup mengambil sabun, atau sabun itu dikecil-kecilkan atau dicairkan di dalam satu ember atau gayung, kemudian baru diapakan ke tangan kita, atau seperti ini kan yang telah disediakan. Ini adalah air sabun contohnya. Kemudian kita gosok setiap yang ada lubangnya. Namun tetap dengan cara perlahan, tidak boleh keras-keras. Begitu juga dengan dubulan kubul, bagaimana kita harus memasukkan tangan kita ke dalam dan memutarnya ke begini. Begitu juga dengan yang di kubul atau yang di depan, sampai benar-benar bersih. Atau kalau seandainya sudah kotor, kalau kotor, maka kainnya kita buang, kita ganti dengan kain yang baru untuk mentes kalau seandainya sudah bersih atau belum di dalam kubul dan dubul yang di belakang di depan. Kemudian kalau seandainya sudah bersih, kertas kain tersebut masih putih, maka berarti sudah bersih. Kemudian kita tidak lupa mengangkat untuk sedikit mayat itu dan memberikan dorongan sedikit di bawah. Kalau seandainya nanti si mayat masih ada sedikit BAB di dalam, sedikit demi sedikit perlahan-lahan. Kalau seandainya dan jangan lupa ketika kita meletak itu, kita sudah menyediakan kain kecil tadi juga di sini untuk menampung kalau seandainya ada BAB yang kecil yang masih ada. Begitu juga seterusnya, tetap dengan cara perlahan untuk menghormati si mayat. Setelah itu baru kita basuh lagi di bagian muka, yaitu di giginya. Kita tidak usah masuk sampai ke dalam, cukup dengan diri giginya saja seperti ini. Namun tetap dengan perlahan-lahan. Baru sela-sela tangan begitu juga, langsung sambil mengusuk-ngusuk. Kalau seandainya memungkinkan kita pakai air hangat sedikit untuk menghilangkan daki-daki atau sejenis itu atau darah, tidak apa-apa kita menggunakan air hangat sedikit, air hangat kuku ngilu, namun tidak hangat panas, tidak panas sekali, cukup bisa kita rasakan dengan tangan kita sendiri. Ini. Baiklah, setelah itu baru kita siram kembali setelah kita sabun seperti biasa, tidak boleh seperti ini, mendasarkan airnya. Kalau sana kita mau apa yang belakang, kita tetap basuhnya seperti ini. Seperti itu seterusnya, dan kapur barus dan air semuanya. Setelah kita membasuh si mayat sudah mandikan, maka kita membasuhnya lagi dengan membacakan. Adapun bacaannya yaitu yang sebelah kanan kita dorong ke seperti ini, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya Rohim, Robbana wa ilaikal masir.
Kemudian sebelah kiri dengan membaca Bismillahi Gufronaka ya Rahman wa ilaikal masir. Kemudian di tengah Bismillahi Gufronaka ya Allah ya Rahman ya Rahim wa ilaikal masir sampai ke bawah. Dan dilanjutkan dengan membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu setelah mau selesai, maka langkah selanjutnya kita mengambil air sembahyang. Yang dimana maksud dengan air sembahyang ini bukan kita untuk sholat, namun memang itu namanya saya belajar fikih yaitu membasuh sebelah kanan dan kiri dan kanan dan tengah. Kemudian seperti ini saja, kiri, tengah, kemudian baru kepalanya dibeginikan. Setelah itu baru kita istinja si mayat. Adapun istinja niatnya itulah nawaitu istinja'a minal maiti fardhu lillahi ta'ala. Setelah itu baru kita lanjutkan niat mandi. Niat mandi si mayat. Kalau seandainya ini kan mayat laki-laki, maka niatnya itu nawaitu ghusla li hadzal maiti fardhu kifayati lillahi ta'ala. Baru setelah kita niatkan mandi si mayat, maka langkah selanjutnya itu niat wudu si mayat. Adapun niatnya itu nawaitu wudu'a li hadzal maiti lillahi ta'ala. Itu saja kalimatnya. Seperti bagaimana kita berwudu, seperti itulah. Sama muka 3 kali, tangan dari kanan baru ke kiri 3 kali juga, baru sebagian kepala sambil telinga kita mendapatkan sunnahnya, kemudian baru kaki. Seperti bagaimana kita berwudu. Nah, setelah itu maka langkah selanjutnya handuk. Inilah gunanya handuk yang telah kita sediakan tadi untuk membersihkannya. Namun tetap dengan perlahan-lahan. Setelah itu baru kita ganti kain penggantinya tadi. Di sini kan sudah ada kain pengganti. Ini contohnya ini saja. Nah, ini adalah kain pengganti tadi, kain basahannya tadi. Maka kita ambil kain panjang tadi. Ini adalah kain panjang contohnya. Ini kain kebasahannya. Baru kita beginikan. Baru kita tarik yang di bawah. Baru kita lilitkan dia. Nah, maka sudah selesai. Seperti itulah lebih kurang cara memandikan sholat jenazah, mandikan jenazah laki-laki. Mungkin kurang dan janggalnya kalau ada kesalahan dalam tata cara memandikan jenazah, saya sendiri mohon maaf kalau terdapat kesalahan. Dan yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Sekian yang bisa saya praktekkan pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.